pemirsa, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Irin Anggu dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Anjang Sana, ngobrol asik seputar wisata Jogja. Saat ini Anjang Sana berada di Prime Plaza Hotel Yogyakarta, sudah bersama dengan salah seorang tamu kita hari ini yang nantinya akan membahas banyak hal mengenai tema yang sudah kami persiapkan khusus untuk pemirsa Anjang Sana. Pemirsa, berbicara mengenai Indonesia sebagai negara kepulauan, tentunya Indonesia mempunyai banyak sekali keunikan dan juga potensi alam ataupun potensi wisata yang luar biasa. Yogyakarta sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia tentu tidak kalah mempunyai segudang potensi wisata yang siap memanjakan setiap wisatawannya. Namun ketika pandemi masuk ke Indonesia ternyata membawa dampak yang cukup memprihatinkan terlebih untuk sektor pariwisata. Sampai dengan saat ini pemerintah terus mengupayakan agar geliat pariwisata ini dapat kembali normal. Dan tidak hanya itu, pemerintah juga terus menggali potensi investasi pariwisata apa yang bisa diterapkan di era new normal saat ini. Kita langsung sapa untuk tamu kita hari ini, sudah ada Ibu Ike Devi yang merupakan dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Halo Ibu, selamat datang. Terima kasih sudah diundang ke sini, luar biasa. Aduh, saya senang sekali sama Ibu Ike Devi, itu semuanya warnanya itu semua serasi mulai dari baju sampai dengan maskernya, luar biasa. Semua ya. Semuanya. Apa kabar Ibu, sehat ya? Sehat, terima kasih. Semoga Mbak Anggun juga sehat ya. Sehat dan juga harus semangat apalagi di masa pandemi ini yang masih naik turun ya Ibu, kayak harga sembako. Ya, harus tangguh ya. Harus tangguh, oke. Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa tidak hanya bagaimana caranya pemerintah agar ekonomi ataupun pariwisata ini dapat bergeliat kembali, tapi bagaimana caranya ini investasi ini juga terus berjalan. Nah, kalau menurut Ibu Ike Devi sebenarnya kondisi pariwisata di Yogyakarta kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi, ini seperti apa kondisinya? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Kalau melihat berapa pekan belakangan ini, kita lihat banyak sekali bis pariwisata masuk nih ke Yogyakarta. Dari bis-bis nih ya. Padahal kita tahu bahwa beberapa waktu ini Jogja memerah gitu kan, memerah. Tapi orang selalu datang. Berarti ada satu hal yang cukup kuat untuk orang dari luar Jogja, yaitu daya tarik, daya pikat gitu ya. Nah, ini yang terus harus dijaga. Hanya memang yang harus kita pikirkan di masa pandemi ini adalah bagaimana caranya kita meyakinkan orang bahwa prokes itu akan selalu dijaga. Nah, ini yang paling penting gitu ya, karena saat ini orang yang dipikirkan adalah keselamatan. Nah, ketika daya pikat ini masih terus kuat gitu ya, maka ini akan menjadi kekuatan bagi investor bahkan untuk menanamkan investasinya di tempat ini. Hal lain yang paling kita perlu lihat adalah di Jogja ini banyak sekali area-area yang masih masih bagus sebagai area wisata seperti desa wisata dan sebagainya yang bisa dikembangkan. Ini sekarang yang mulai merebak dan membutuhkan mungkin barangkali investor ya untuk mengembangkan itu. Karena sebetulnya ini kan basisnya komunitas. Komunitas ingin sekali untuk bisa mengembangkan pariwisata di areanya, tetapi tidak tahu caranya. Nah, ini biasanya investor bisa menambahkan modal di dalamnya, plus menggandeng beberapa seperti misalnya perguruan tinggi gitu ya, atau yang lain untuk memberikan training pada komunitas tempat untuk bisa mengelola wisatanya dengan profesional. Nah, dengan demikian akan semakin banyak tumbuh wisata-wisata atau DTW baru yang membuat Jogja ini menjadi makin marak. Saya agak menyayangkan kalau yang banyak itu adalah Instagramable. Instagramable, itu menarik ya. Tetapi untuk pariwisata kepentingannya untuk bisa mengundang wisatawan asing, mereka justru membutuhkan sesuatu yang murni. Tidak hanya di foto atau digambar saja begitu ya Bu? Tidak buatan, tapi itu murni dan itu ada di desa-desa wisata. Sekarang mulai berkembang ya, banyak sekali desa wisata gitu ya, ada balkonis dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Bagaimana caranya supaya ini menjadi makin baik gitu. Maka tadi investor akan melirik ini sebagai satu wisata yang memang layak untuk dikembangkan dengan tadi ya komunitas ini ikut serta menguatkan pariwisata ini gitu. Jadi kalau tadi mau bicara soal bagaimana pengembangan perekonomian, investor sebetulnya tertarik sekali untuk itu. Gitu. Setuju sekali dengan tadi yang sempat disampaikan oleh Ibu Ike begitu ya, bahwa walaupun saat ini Yogyakarta sekali lagi masih merah sebenarnya kondisinya, tapi masih banyak sekali wisatawan yang datang. Berarti memang ada sesuatu magnet yang cukup kuat untuk para wisatawan ini kembali ke Jogja untuk berwisata begitu. Dan untuk saat ini juga jangan sampai apa yang didapatkan oleh para wisatawan ini hanya foto-foto saja, tapi juga harus yang murni, pure begitu
begitu yang harus yang asli begitu ya Bu ya. Betul. Tapi dengan investor dan investasi, tentunya ini erat kaitannya dengan pembangunan dan juga pengembangan. Nah, untuk saat ini kan kita masih banyak sekali pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Apakah pembangunan dan juga pengembangan ini dapat berjalan dengan maksimal, Bu? Kalau pembatasan itu kan terkait dengan bagaimana orang kemudian berinteraksi. Sementara pembangunan tetap bisa berjalan. Karena kalau pembangunan kan tidak mensyaratkan adanya interaksi ya di situ gitu. Jadi selama investor atau dana itu ada, itu bisa dikembangkan. Mungkin malah ini momen yang cukup baik ya, karena ketika belum ada banyak orang datang, kita kembangkan dulu nih sampai siap gitu kan. Jadi momentum ya. Sampai siap, baru kemudian setelah itu kita buka ketika waktunya tepat gitu ya. Semoga sih setelah vaksin gitu ya, orang mulai sadar prokes semakin kuat gitu. Semoga itu kemudian akan membuat kita menjadi siap untuk masuk era kenormalan baru. Gitu. Semua orang siap untuk hadir, semua sarana prasarana sudah siap, pembangunan sudah siap gitu ya. Jadi pas nih, klop gitu. Jadi kalau menurut Ibu Ike ini sebenarnya nggak apa-apa kok ya untuk pembangunan dan juga untuk pengembangan ini bisa dilakukan. Mumpung untuk saat ini pariwisata belum terlalu ramai seperti biasanya. Jadi bisa digunakan untuk pembangunan dan juga mengembangkan begitu. Nah, terkait dengan SDM yang ada di Yogyakarta terlebih untuk sektor pariwisata. Kalau menurut Ibu Ike sendiri, apakah sudah mumpuni untuk dapat menarik investor agar berinvestasi di sini, khususnya untuk bidang pariwisata? Untuk bidang pariwisata memang masih perlu di-upgrade terus ya, terutama di era kenormalan baru. Orang kan harus mulai memikirkan bahwa yang dipikirkan oleh pelanggan adalah keselamatan. Nah, ini yang harus disadarkan oleh semua pelaku pariwisata bahwa aspek keselamatan ini menjadi yang utama. Sehingga semua perangkat, semua SOP itu sudah harus clear gitu ya sejak awal. Bahkan sudah harus dikomunikasikan sejak awal untuk meyakinkan pelanggan bahwa ketika mereka akan datang, memang sudah SOP sudah siap, kebersihan sudah terjaga, kenyamanan sudah terjaga, kesehatan juga gitu ya. Itu yang paling utama yang saat ini mungkin barangkali perlu dikomunikasikan dan perlu ditingkatkan kemampuan SDM. Setahu saya Kemenparekraf itu selalu memberikan pelatihan-pelatihan sifatnya gratis gitu ya untuk semua pelaku pariwisata mulai dari yang garda depan sampai yang manajerial gitu. Untuk bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan mengenai kenormalan baru ini, sehingga kita bisa mempersiapkan betul ketika kenormalan baru ini berjalan, SDM sudah siap, prasarana sudah siap, pelanggannya juga sudah taat prokes, gitu. Nah ini klop banget nih. Gitu. Baik. Tapi ternyata memang pemerintah ini sudah menggalakkan untuk pelatihan-pelatihan dan juga pendampingan terkait dengan pengembangan SDM begitu. Tapi untuk antusiasnya sendiri untuk para pelaku wisatanya, kalau menurut Ibu Ike Devi seperti apa? Apakah mereka sudah cukup sangat menyambut apa yang sudah dianjurkan ataupun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu? Iya, kalau saya kebetulan juga bergabung bersama Kemenparekraf ya, menjadi bagian dari trainer di sana, itu antusias banget. Sampai harus dipilah dengan kapasitas 250, pendaftarnya 2.000 misalnya kayak gitu. Jadi kan harus memilah ya. Artinya berarti antusiasmenya besar sekali. Saya juga melihat di beberapa area di desa wisata di Yogyakarta ini sudah mengadakan pelatihan-pelatihan sendiri di masing-masing secara mandiri ya. Secara mandiri. Bergabung, bekerja sama bersama beberapa perguruan tinggi. Ini kan bagus banget ya kerjasamanya. Kita pakai model pentahelix gitu. Jadi semua komponen itu bekerja sama untuk menggiatkan pariwisata karena memang ini yang menjadi penggerak perekonomian di Yogyakarta ya gitu. Nah ini yang kemudian menurut saya antusiasmenya besar. Tinggal gimana caranya memantik supaya mereka menjadi makin besar atau makin tinggi kemampuannya. Itu sih yang paling penting. Gitu. Mungkin boleh diceritakan Bu, ini kemarin pelatihan-pelatihan apa yang sudah dilakukan terkait dengan upgrade SDM agar investor ini dapat menginvestasikan dananya begitu. Iya, jadi kalau dari Kemenparekraf itu ada pelatihan untuk tour leader. Bagaimana sih caranya kita mengemas storytelling tapi tetap taat prokes misalnya gitu. Bagaimana memanage desa-desa wisata gitu ya. Kemudian ya masih banyak lagi yang lain, tapi intinya semua terkait dengan bagaimana pariwisata itu bisa dijalankan. Dan tadi ya ternyata pengalaman-pengalaman dari para pelaku wisata itu memang sangat unik gitu ya. Dan ini artinya mereka sebetulnya punya keinginan besar untuk bisa meningkatkan kemampuannya dengan menceritakan bagaimana pengalaman mereka di lapangan selama masa pandemi ini. Gitu. Nah, ini menarik sekali untuk kemudian dikembangkan sehingga ini akan menjadi satu kebiasaan baru baik dari pelaku maupun dari wisatawan itu sendiri gitu. Ini menarik nih storytelling. Ini maksudnya seperti apa? Apakah mereka harus tahu pakem begitu dengan sejarah-sejarah apalagi tempat wisata-wisata atau seperti apa storytelling ini?
Jadi storytelling ini sebetulnya mengelola gimana caranya kita tahu suatu cerita pariwisata yang tidak diceritakan hanya sekedar bentuknya sejarah, tapi dikemas dengan semacam, kita bisa kemas itu seperti dongeng kah gitu ya, atau dikelola itu sebagai sebuah cerita bersambung yang menarik gitu, yang membuat akhirnya ketika orang datang nggak cuma dengerin sejarah, tapi bahkan ada autentiknya, otentik dan cerita-cerita di balik itu, yang kadang-kadang itu akan mewarnai, membumbui, misalnya gini. Bangun lihat deh pohon di sini. Ini pohon ini misalnya sejarahnya gini-gini. Tapi kadang-kadang kalau orang lewat sering loh ngelihat ada sesuatu. Itu bagian dari yang bisa dikemas ya. Betul, tapi kan betul. kata orang bukan sejarah. Ada beberapa orang yang melihat konon ceritanya. Nah kononnya dimasukkan nih. Gitu. Itu yang kemudian punya daya tarik gitu. Karena memang kadang-kadang konon, dongeng dan lain sebagainya itu bisa mewarnai membuat cerita itu menjadi makin menarik. Gitu. Nah ini bagian dari storytelling kita buat. Nah mau tahu nggak misalnya pohon ini sebetulnya punya sambungan dengan misalnya keraton di sana. Nah cerita nih. Orang jadi makin tahu ya. Orang jadi makin tahu. Oh iya ada hubungannya ya. Iya jadi kenapa dia. Nah mau menghitung nggak jumlah daunnya misalnya gitu loh. Daun sampai segitu membuat mereka saking penasarannya. Nah itu jadi membuat orang kemudian jadi curious kan, ada apa sih di balik sebuah pohon gitu ya, ada apa sih pohon dengan keraton misalnya seperti itu. Nah ini jadi menarik gitu. Ini pelatihannya sudah sampai mana Ibu? Sudah berapa yang melakukan ataupun yang mengikuti pelatihan ini? Sudah beberapa kali, jadi ada beberapa batch, sudah sampai ke batch kedua gitu ya. Dan orang sudah bahkan tidak hanya sekedar memberikan pelatihan, tapi di situ mereka latihan, merekam gitu ya. Kita ikut serta melakukan kurasi terhadap rekaman-rekaman yang mereka buat terkait dengan storytelling. Terus ada beberapa yang dapat juara 1, juara 2 kayak gitu-gitu kan, menarik buat mereka. Waduh, ini semakin menarik obrolan kita hari ini. Tapi kita break sejenak untuk Ibu Ika Devi. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anjang Sana akan segera kembali.